Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, karena berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, bangun dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A. Tertulis demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jati diri kita tidak ditentukan oleh perkataan negatif orang lain, juga tidak ditentukan oleh perasaan negatif dari diri kita sendiri. Iblis ingin kita menangisi diri, terpuruk dalam kekecewaan, terus menyalahkan diri, merasa tidak berharga, merasa gagal, tidak bisa bangkit, kalah dan tidak bisa naik lagi. Tapi Tuhan mau kita mengetahui hal ini, yaitu bahwa kita berharga di matanya dan mulia dan Ia mengasihi kita. Ada beberapa fakta kebenaran yang mendasari hal ini, yaitu pertama, Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar-Nya. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak diciptakan seperti monyet atau gorila, tapi kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Kalau ada yang menghina kita, maka sebenarnya bukan kita yang dihina, tapi Tuhanlah yang dihina. Jadi jangan kita rendah diri karena penampilan kita yang mungkin dipandang hina oleh orang lain. Ingatlah bahwa kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat kita berkuasa atas segala ciptaannya yang lain. Hanya manusia yang diberi hikmat dan kepandaian yang melebihi makhluk ciptaan lainnya. Dan kepada manusialah Tuhan memberikan kuasa atas segala yang telah Ia ciptakan. Atas segala tumbuhan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala makhluk di bumi. Ini berhubungan dengan tujuan hidup kita, saudara. Tuhan memberikan kita suatu tujuan dan alasan mengapa kita harus berada di bumi ini. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk dikerjakan, dan kepercayaan itu merupakan alasan mengapa kita ada di dunia. Setiap kita punya tujuan, sesuai dengan panggilan kita masing-masing dari Tuhan, secara umum dan secara khusus. Yang ketiga, saudara, Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan datang menebus kita. Meskipun semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan mengalami kutuk akibat dosa, Tuhan tidak membiarkan kebinasaan menimpa manusia ciptaannya, karena Ia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya itu dibuktikannya dengan turun ke dunia, menjadi manusia sama seperti kita, untuk memberikan nyawanya sebagai korban tebusan atas segala dosa kita, supaya kita terbebas dari kebinasaan dan agar kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang keempat, saudara, Tuhan memberikan kita status yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa lalu kita yang kelam sudah digantikan dengan status yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kegelapan akibat dosa ditutupi dengan kuasa darah Kristus yang telah tercurah di atas salib-Nya. Itulah yang menyucikan kita dan membaharui kita dalam perjanjiannya yang kekal. Saudara yang terkasih, apapun keadaan kita saat ini, tanamkan di hati kita bahwa kita sungguh-sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saudara dan saya
dengan kasih-Nya yang kekal. Jati diri kita ada di dalam Tuhan, bukan dalam perkataan orang atau perasaan diri kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami sukacita dan kekuatan. Engkau berfirman bahwa kami ini berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Engkau membuktikan semuanya itu dengan menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Dan Engkau membuat kami berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberikan kami hikmat, kepandaian, kebijaksanaan yang melebihi makhluk lainnya. Dan Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami dengan datang sebagai manusia, menjadi korban penebusan atas segala dosa kami. Dan lewat karya pengorbanan-Mu, Engkau memberikan kami status yang baru di dalam Tuhan. Sebuah status yang mulia karena kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dan diangkat sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami untuk kami selalu berada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala kegiatan kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami lakukan menjadi berhasil, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mengalami sakit dan berbagai masalah dalam hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, dan jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.